Assalamualaikum Dokter Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid. Baik pemirsa Hidup Sehat, tentunya tadi kita sudah melihat tayangan bagaimana Rasulullah menjalankan gaya hidup sehat yang tentunya bisa kita teladani. Dok, selain itu juga kan secara sunnah sendiri kita tidak boleh makan berlebihan. Lalu dengan posisi duduk begitu. Nah, lalu bagaimana sih pola makan secara Islam, Dok? Sebenarnya Islam tuh mengajarkan pola makan begitu luar biasanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya. Yang pertama, Islam harus memperhatikan makanannya dulu. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran dalam ayat lain, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi apa yang diperhatikan? Konsep halal dan baik dulu. Makan dan minum tetapi jangan berlebihan. Sudah halal, sudah baik, tapi jangan berlebihan. Nah, kapan definisi tidak berlebihan? Nah, Rasulullah menegaskan tuh, makan cukup menegakkan tulang punggung. Kalau tidak sanggup, sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga nafasmu. Ini bukan sepertiga bakul nih Mbak Astrid, sepertiga porsi. Ya inget ya, jadi porsi lambung itu dibagi 3 gitu loh. Jadi kalau udah kelebihan juga jadi masalah. Nah itu Islam mengajarkan sampai seperti itu. Bahkan sampai diajarkan cara makannya. Seperti ya, apa tuh? yang pertama, jangan berdiri. Ya kan? Karena kalau berdiri ini juga berdampak buruk buat kesehatan. Kita tahu bahwa kalau berdiri kan dipengaruhi oleh gravitasi. Maka makanan ini kan kita tahu bahwa lambung letaknya di kiri. Ya kan? Maka ketika masuk ke sini kan belok dia. Maka itu makan yang paling bagus dalam posisi yang duduk, tenang gitu ya. Jadi sempurna itu makanan masuk ke dalam lambung. Mempengaruhi jalur ya makanan masuk. Betul. Ditambah lagi Rasulullah tuh makan juga pakai 3 jari loh. Unik sekali 3 jari. Kalau 3 jari kita tahu bahwa tubuh kita menghasilkan enzim. Ada enzim amilase, kemudian ada lisosim, yang itu berperan dalam proses pencernaan. Lisosim itu terkenal sebagai efek antibiotiknya. Kalau jumlah makanan masuk berlebihan dibandingkan dengan enzim yang ada di dalam mulut kita, dampaknya apa? Jadi proses pencernaan tidak sempurna. Ya. Kalau seandainya jumlah makanan yang 3 jari kan sedikit tuh. Ketika sedikit, enzimatisnya juga cukup, maka sempurnalah proses pencernaan. Wah luar biasa ya, ternyata manfaatnya nggak hanya karena porsinya aja, tapi buat ke organ kita tuh juga berpengaruh betul begitu ya Dok ya? Betul, betul. Oke, kalau misalkan kita makan tidak menjalankan dengan secara sunnah misalnya, nah itu efeknya bagaimana ya ke tubuh? Contoh makan ketika kebanyakan, yang dirasakan paling saat ini dirasa adalah lambung jadi begah. Karena kebanyakan kan. Tadi kan banyak masuk, mekar, kembung dia. Nah itu berdampak buruk. Kalau proses pencernaan sempurna, maka enzimatis sempurna, maka akan terjaga dari penyakit pencernaan. Kalau berlebihan tadi, bisa diabetes, bisa kolesterol, ya kan? Bisa penyakit hipertensi, misalnya kelebihan garam, gitu kan. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Baik Dok, kita juga sering mendengar nih, kesehatan kita itu digambarkan dengan apa yang kita makan ya Dok ya, betul ya. Orang yang punya masalah pencernaan atau misalkan tadi dokter bilang GERD, lambung, atau mungkin hipertensi. Nah, dia setelah menjalankan puasa itu malah lebih nyaman rasanya. Nah, itu berpengaruh itukah puasa buat kesehatan kita sendiri Dok? Ini dahsyatnya puasa. Ketika orang berpuasa identik dengan lapar. Dan ini menarik nih. Ketika orang lapar, apa yang terjadi? Lapar itu terjadi disebabkan karena 2 aspek. Yang pertama, kosongnya lambung. Yang kedua, kadar gula di dalam darah yang rendah. Ketika lambung kosong, lambung akan mengeluarkan satu zat yang namanya grelin. Oh ini keren sekali nih apa grelin. Itu tuh? Grelin itu satu zat yang bilang atau sinyal menuju ke otak, bilang ke otak saya lagi lapar. Kalau kenyang, yang menghasilkan zat itu lemak, menghasilkan leptin. Leptin itu bilang ke otak, saya udah kenyang. Nah, ketika grelin keluar, ini keren banget ini. Grelin itu ternyata bisa mencegah timbulnya penyakit Alzheimer. Mencegah tidak gampang pikun. Ya kan? Bagus juga mencegah tidak timbul stroke. Bahkan mampu meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, maka itu grelin itu penting. Yang kedua ini yang keren sekali. Bahwa ketika berpuasa, kadar gula di dalam darah kan rendah. Iya, rendah. Nah, ketika rendah ini unik nih. Ketika rendah, ternyata tubuh memberikan respon. Nah, ini respon yang luar biasa. Ketika gula rendah, tubuh akan berusaha untuk menormalkan gula. Dengan apa? Mengaktifasi yang namanya glukagon. Glukagon adalah zat yang dihasilkan oleh pankreas. Ketika dia lapar, dia akan memecah cadangan energi. Maka itu harusnya puasa nggak bikin kita loyo harusnya. Puasa itu bikin kita semangat sebenarnya. Karena hadirnya
glukagon. Ditambah lagi ada penelitian yang terbaru bahwa ternyata puasa menyebabkan satu proses yang namanya autofagi. Apa itu autofagi? Bersih-bersih diri selnya. Maka itu puasa itu sebenarnya bikin kita panjang umur. Puasa itu bikin selnya itu bagus dan bikin awet muda. Betul. Bagi yang muda. Gitu ya, kalau udah tua, Kalau yang tetap aja udah tua. Bagi yang muda. Jadi memang benar, memang bersih itu. Karena autofagi itu ternyata mengembalikan fungsi normal sel. Ditambah lagi pada orang yang sakit mah sebenarnya bagus loh. Mengurangi pengeluaran asam lambung berlebihan. Asam lambung berlebihan itu kan juga bisa keluar karena faktor makanan dan karena faktor stres. Karena makanan masuknya nggak ada, maka sedikit keluarnya. Dan biasanya pada orang yang berpuasa kan lebih bahagia, lebih rileks. Nah itu akan menghambat pengeluaran asam lambung. Pada orang yang penyakit gastritis bisa dicoba dengan terapi puasa. Ternyata kadang-kadang memberikan efek yang luar biasa terhadap orang yang penyakit gastritis. Buat mereka yang punya gangguan pencernaan, ketika berbuka itu kan juga nggak boleh salah ya dok dalam memilih makanan karena nanti bisa jadi memicu gasnya keluar juga. Ini begitu. yang penting ketika orang yang punya sakit lambung, perhatikan buka dan sahurnya. Santan, susu, cabai, ini adalah makanan yang mampu merangsang asam lambung dalam jumlah yang banyak. Jadi ketika orang yang sakit mah bukanya nggak bener, malah tambah parah. Betul. Maka itu Rasul menyarankan berbuka yang terbaik dengan apa? Kurma. Bukan dengan es teh manis ya dok ya. Kalau nggak ada kurma, air putih kata Rasulullah gitu ya. Jadi awali berbuka dengan sesuatu yang jangan merangsang asam lambung dulu. Ya tadi, pedas, dingin, terus santan, susu, itu beberapa makanan yang mampu merangsang asam. Udah begitu, makannya langsung berlebihan. Dampaknya overdistensi, ketika ada luka, tambah robek. Gitu. Itu tuh yang bikin. Maka itu yang jadi masalah. Betul. Jadi bukan karena puasanya ya dok, karena bukanya pemirsa. Tapi kita akan lanjutin lagi nih berbincangnya dengan Dokter Agus, namun setelah jeda yang berikut ini. Masih di Hidup Sehat TV One bersama saya dan juga Dr. Agus Rahmadi sebagai praktisi kesehatan dan juga sebagai pendakwah serta sebagai pemerhati Tibu Nabawi. Nah, kita masih membahas tentang sehat ala Rasulullah ya dok ya? Iya. Kalau kita tahu nih bagaimana sunnah sendiri itu makan kurma pada saat buka puasa dan juga dianjurkan minum madu begitu. Iya. Nah, lalu bagaimana kita cara mengonsumsi porsinya misalnya untuk mengonsumsi kurma dan juga madu itu dok? Baik, jadi begini, kurma itu dalam beberapa hadis Rasulullah pernah mensunnahkan untuk mengkonsumsi 7 butir kurma setiap pagi, disunnahkan begitu. Bahkan secara spesifik kurmanya itu adalah kurma yang Nabi, kurma Nabi. Ajwa. Ya, ajwa, spesifik alasan. Memang enak ya. Nah, ternyata dalam hadis itu diceritakan mencegah dari racun dan sihir. Ternyata kurma ini mengandung banyak nutrisi yang penting buat tubuh. Salah satunya adalah dia memiliki kadar kalium yang tinggi. Nah, kalium ini berperan penting untuk apa? Untuk mengontrol tensi. Orang yang hipertensi penting untuk konsumsi kadar kalium yang tinggi. Maka itu orang-orang yang hipertensi konsumsi kurma sangat dianjurkan, gitu ya. Jadi harus diet rendah garam dan harus makan tinggi kalium. Tinggi kalium. Maka itu kenapa kurma sangat bagus untuk orang hipertensi. Ditambah lagi ketika berpuasa, kan kondisi glukosa lagi drop. Perlu yang segera. Nah, sumber yang paling bagus dari sumber gula yang alami adalah dari kurma. Maka itu disunnahkan untuk mengkonsumsi kurma. Terus kemudian Rasul juga memiliki kebiasaan minum madu. Karena madu itu ternyata mengandung nutrisi begitu penting buat pencernaan. Ditambah lagi madu itu mengandung beberapa unsur enzim, unsur protein yang juga itu sangat bagus buat pencernaan. Nah, maka itu kebiasaanlah minum madu daripada mohon maaf minum gula-gula yang sederhana, itu berpotensi menyebabkan timbulnya diabetes. Tapi malah madu malah bagus untuk orang diabetes. Malah madu sangat bagus untuk memberikan energi luar biasa buat tubuh. Jadi konsumsi kurma, konsumsi madu adalah makanan yang terbaik yang disunnahkan oleh Rasulullah. Wah, seru banget ya perbincangannya dengan Dokter Agus. Tentunya informasi ini insya Allah akan bermanfaat untuk pemirsa Hidup Sehat di Rumah. Kita akan lanjut, namun setelah informasi yang satu ini ya. Hidup Sehat TV One bersama dengan Dokter Agus Rahmadi. Dok, saya mau tanya nih, bagaimana sih cara mengimplementasikan sunnah Rasul dalam praktek medis dokter yang saat ini sedang dokter geluti nih dok? Banyak penyakit-penyakit yang ternyata bisa diobati dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi tadi.
Termasuk misalnya efek puasa dalam penurunan kolesterol, efek sholat tahajud dalam mengontrol gula, itu kan, efek baca Quran terhadap pertumbuhan sel kanker misalnya seperti itu. Berarti hal ini menunjukkan bahwa dahsyat sekali nih sunnah-sunnah Nabi yang kita bisa implementasikan dalam praktek kedokteran. Termasuk di dalamnya bekam. Nah, berbicara soal bekam, tadi kita juga sudah lihat tayangan soal bekam ya dok ya. Pemirsa di rumah juga sudah sedikit tahu lah tentang bekam ini. Nah, bekam ini kan juga sebagai pengobatan sunnah Rasul begitu. Iya. Lalu bagaimana sih bekam ini bisa menjadi pengobatan alternatif yang dilakukan untuk mencegah kesehatan kita dok? Iya, kalau kita mengacu kepada sunnahnya Nabi, bekam itu malah bukan alternatif. Malah Rasul bilang, afdola ma tadawaitum bihil hijamah. Sebaik-baik pengobatan yang kamu lakukan adalah berbekam. Padahal pada waktu itu juga berkembang pengobatan apapun. Ada akupunktur, ada dari Yunani, ada Mesir. Tapi Rasul bilang, afdola ma tadawaitum bihil hijamah. Ternyata bekam ini merupakan pengobatan yang benar-benar pada waktu itu terbaik. Banyak penelitian yang menunjukkan misalnya bekam mampu menurunkan tekanan darah. Karena ternyata ketika orang dibekam, itu akan mengurangi resistensi tekanan darah perifer. Banyak sekali kasus-kasus juga dalam jurnal penelitian, bekam mampu mengurangi nyeri. Ya, terus kemudian bekam mampu menurunkan kadar kolesterol. Ya, bekam mampu menurunkan kadar gula darah. Jadi ternyata banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata bekam sangat luar biasa dalam membantu mengatasi permasalahan kesehatan. Maka itu kenapa Rasulullah mensunnahkan untuk berbekam sebulan sekali. Disunnahkan tanggal 17, 19, atau 21 Hijriah. Titik sunnah dalam bekam itu di bagian mana saja ya dok ya yang dianjurkan begitu? Iya, memang Rasulullah menganjurkan beberapa titik-titik sunnah gitu ya, mubit, kafitain dan sebagainya. Tapi kalau saya contohin kira-kira di sini, di sini, di belakang sini, di pundak gitu ya, di daerah belakang sini punggung. Jadi ada beberapa titik. Dan ini unik sekali. Kenapa Rasulullah kok mensunnahkan banyaknya titik di daerah belakang? Ternyata di daerah punggung atau daerah belakang itu daerah yang memang sirkulasi darahnya banyak yang bermasalah. Kalau di tangan, kalau di kaki kan gerak nih. Jadi sirkulasi darah bisa jalan. Kalau punggung kan sedikit sekali untuk bergerak. Maka itu ternyata bekam itu banyak dilakukan di titik-titik yang memang sedikit bergerak tuh. Supaya tujuannya adalah untuk melancarkan sirkulasi darah. Hati-hati dalam berbekam kalau seandainya bekamnya tidak steril. Itu yang harus diwaspadai. Betul. Karena banyak sekali bekam berjamur tapi tidak steril. Malah menjadi sumber masalah penyakit. Maka itu kalau mau melakukan proses bekam, pilihlah tempat-tempat bekam yang benar-benar terstandar sterilisasinya. Itu yang harus kita amankan dulu. Itu yang pertama. Terus perhatikan kontraindikasi. Tidak semuanya mentang-mentang bekam itu bagus, semuanya dibekam. Nggak bisa juga. Harus ada aturannya. Misalnya kondisi-kondisi hipotensi. Ini tekanan darahnya rendah misalnya, lagi 80/60, dipaksa bekam. Nah, itu juga menjadi potensi. Malah jadi ngedrop. Nah, itu jadi masalah. Misalnya itu contoh ya. Atau misalnya kadar gula yang cukup tinggi. Terus kemudian bekam di daerah yang neuropati, itu bisa menyebabkan timbulnya gangren. Nah, itu yang harus diwaspadai. Bekam sangat bagus, tapi tolong ya perhatikan aspek keamanannya. Jangan sampai yang sudah bagus ini kita nodai dengan tidak aman. Oke baik, terima kasih Dr. Agus Rahmadi sudah menjelaskan informasi yang menarik sekali ya dok ya. Nah itulah tadi penjelasannya sudah cukup lengkap bagaimana kita harus menjaga kesehatan sesuai dengan cara hidup Rasulullah dan juga harus menjalankan pengobatan sesuai sunnah ya dok ya. Terima kasih waktunya dok. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat di TV One setiap Senin sampai Jumat jam 9.30 pagi dan selalu hidup sehat!